kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote. Menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, W.G. Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya kira saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Pada kali ini yang kita saksikan dan kita dengarkan secara seksama, di mana ternyata polemik nasab Bani Ba'alawi ini sudah menjadi perbincangan nasional, bahkan internasional. Dan ini adalah pernyataan dari salah satu anggota DPR RI yang memberikan tanggapan mengenai nasab Sa'adah Bani Ba'alawi. Dan kalau kita melihat dari sini, artinya pemerintah saat ini itu bukan tidak tahu persoalan. Karena ini tahapannya sudah dikaji, diteliti, dan bahkan sudah masuk di sidang DPR ya, yang membahas tentang Bani Ba'alawi atau Habib Ba'alawi, terkhusus tentu di Nusantara atau Indonesia. Jadi kalau kita melihat sebenarnya persoalan ini adalah persoalan yang bukan lagi sebatas obrolan-obrolan formal, obrolan-obrolan yang hanya di medsos, akan tetapi real fakta ini sudah di meja. Tentu meja tersebut ialah meja yang orangnya mempunyai kapasitas kredibilitas dan mempunyai wewenang untuk membahas persoalan ini. Dari sisi lain, para ilmuwan, sekelas doktor, profesor, bahkan sekelas studi kampus, ini banyak yang sudah membicarakan tentang keaslian nasab Habib Ba'alawi. Dari segi sejarah, dari segi kedokteran, dari segi ilmu fisiologi, dari segi ilmu kitab klasik, ini sudah banyak dilakukan oleh putra-putri bangsa yang peduli terhadap zuriyah, yang peduli terhadap sesuatu yang terindikasi meragukan atau diragukan. Sehingga kalian para muhibin jangan framing bahwa kami tidak peduli dengan nasab Sa'adah zuriyah baginda Rasulullah SAW. Justru pedulian kami untuk menjaga marwah, hal inilah yang kami sajikan, yang kami lakukan demi untuk menjaga syariat, demi untuk menjaga maslahat, demi untuk menjaga marwah baginda Rasulullah SAW. Jadi kalian kan sering memframing seperti itu, bahkan ya keluar dari mulut habaib sendiri ya tak segan mengatakan syaitan, dajjal. Apakah kutukan-kutukan itu dianjurkan oleh baginda Rasul, dicontohkan oleh baginda Rasul? Ya tentu logika kita akan menolak. Sama sekali tidak mencerminkan keteladanan baginda Rasulullah SAW, sementara mereka mengaku sebagai zuriyah baginda Rasulullah SAW. Dan bukan hanya saja DPR, sekali lagi, bahwa yang terlibat saat ini berkembang banyak, bahkan dari institusi negara. Bahkan ada sekelas jenderal,
bahkan politisi, bahkan banyak dari ilmuwan-ilmuwan itu mengadakan kajian penelitian di mana sampai pada saat ini belum ada yang bisa membuktikan secara runtut keberadaan habaib ba'alawi. Nah, jadi harapan kita tentu dalam hal ini lebih spesifik negara bisa mengambil langkah untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Sebagaimana kita melihat indikasi yang akan tentu merubah ideologi, yang akan merubah sejarah, yang akan merubah akidah. Maka yang mempunyai wewenang, yang bisa kita ambil suatu kebijakan yaitu dari institusi negara. Jadi institusi negara itu wajib untuk bisa mengurai persoalan ini, akan tetapi harus bisa memutuskan dengan ilmu hakul yakin. Jadi di sini kita tidak berbicara orang yang pro dan kontra. Jadi silahkan negara kumpulkan orang ahli sejarah, orang ahli kitab, ilmuwan, peneliti, ilmu hukum, ilmu fisiologi, ilmu sejarah, apapun yang sekiranya bisa untuk menjadi penopang terverifikasinya keabsahan nasab Bani Ba'alawi, ini sekiranya bisa dihadirkan. Ya saya rasa ini adalah satu hal yang mudah bagi negara untuk mengambil alih agar tentu persoalan ini tidak berlarut-larut. Karena semakin lama yang terjadi ini bukan lagi bicara persoalan ilmu, tetapi berkembang fitnah, berkembang hasutan, berkembang provokasi. Bahkan kalau ini dibiarkan bisa jadi yang berujung pertumpahan darah. Jadi menurut saya yang dilakukan oleh DPR RI adalah satu hal. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Ketua Komisi DPR RI adalah satu hal yang relevan. Hal yang baik dan harus kita sambut baik. Mudah-mudahan kebenaran. Mudah-mudahan fakta. Mudah-mudahan penghujung dari segala ini ialah bisa mengungkap suatu kebenaran yang valid. Itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bagi kawan-kawan tentu yang belum mensubscribe silahkan subscribe dan berikan komentar yang santun dan bijak. Apa menurut kalian menanggapi tentang video ini? Itu saja dari saya, salam akal sehat.